Ini sertifikat sawah Pak Bu. Gavin sudah beli lahan garapan di samping sawah Bapak, jadi biar sekalian bisa Bapak urus. Semuanya sudah selesai dan sudah pindah nama juga, jadi mulai sekarang sawah itu juga milik Bapak, ucap Gavin. Membuat Pak Yanto menangis terharu, begitupun Bu Wati. Jangan tanya lagi, Kira yang begitu merasa bersyukur sekali mempunyai suami yang menyayangi dirinya dan keluarganya. Makasih nak, makasih, ucap Pak Yanto dan Bu Wati. Setelah saling terharu sekaligus sedih-sedihan, mereka pun harus berpamitan karena perjalanan masih panjang agar sampai di ibu kota nanti. Duh, kamu sering-sering ya kabarin ibu sama bapak, ucap Bu Wati berat melepaskan sang anak, rasanya 1 minggu masih sangat singkat untuk beliau. Iya Bu, Kira akan sering-sering kabarin ibu sama bapak ya. Nak, jaga Kira ya, kalau salah kasih tahu, tapi kalau kamu sudah tidak cinta lagi sama istri kamu kembalikan ke bapak ya, jangan sakiti hati anak bapak, ucap Pak Yanto yang selalu saja berbicara seperti itu. Bapak tenang saja, Gavin pasti akan selalu menjaga Kira, seru Gavin penuh dengan keyakinan. Setelah berpamitan, akhirnya mobil Kira dan Gavin pun pergi dari sana meninggalkan rumah tersebut dan kampung halamannya yang entah kapan dia bisa ke sini lagi. Semoga saja segera. Mobil pun tiba setelah 5 jam berkendara. Gavin membawa sang istri ke mansion utama agar Kira bisa istirahat tanpa harus mengurus banyak hal, baurkan mereka sementara tinggal di sini saja. Ayo turun sayang, ajak Gavin. Mas kok ke sini? Gak ke apartemen? Tanya Kira yang tetap saja keluar dari mobil dan menuju ke mansion megah tersebut. Aku mau kita istirahat saja sayang. Kalau emang sudah pulih kita bisa ke apartemen. Tapi sepertinya kita akan jarang ke apartemen, seru Gavin membuat Kira mengernyitkan dahinya, tidak mengerti maksud dari suaminya. Maksudnya? Tanya Kira. Udah nanti kamu juga ngerti kok, sahut Gavin kemudian menggenggam erat tangan sang istri menuju ke dalam. Sedangkan Bisiti dibantu oleh Pak Ilham membawa barang-barang majikannya, karena memang Bu Wati tadi membawakan banyak sekali oleh-oleh untuk anak mantu dan juga besannya. Assalamualaikum, kami pulang. Seru Gavin karena memang dia sudah mengabari kepada mamanya kalau mereka akan tinggal di mansion utama untuk sementara waktu. Waalaikumsalam. Ya Allah, mantuku akhirnya pulang, seru Mama Mira memeluk sang menantu, siapa lagi kalau bukan Kira. Gavin yang melihat itu pun merasa diasingkan oleh mamanya sendiri, sebenarnya ini yang anaknya itu dirinya atau malah sang istri sih. Kadang Gavin juga bingung akan hal tersebut. Ma, ini yang anak mama itu Gavin atau Kira sih? Tanya Gavin. Ih, kamu kan udah lama mama manjain, biarlah sekarang Kira mantu mama, seru Mama Mira. Kalian ke kamar aja dulu sana, pasti capek, ucap Papa Angga yang diam saja dari tadi akhirnya mengeluarkan suaranya. Lah kan mama masih mau sama Kira Pak, seru sang istri. Mama, mereka pasti capek, nanti aja kalau udah selesai istirahat, ucap Papa Angga harus ekstra sabar jika menghadapi sang istri karena kadang tidak mau kalah, biasanya sifat-sifat wanita tidak mau mengalah dan harus dituruti. Namun Mama Mira kali ini mengalah dan menyuruh Kira dan Gavin untuk ke kamar istirahat karena mereka habis perjalanan jauh. Istirahat ya, ucap Gavin menyuruh Kira untuk istirahat. Loh Mas, gak istirahat juga? Tanya Kira. Istirahat sayang, tapi Mas harus ke kantor sebentar soalnya ada urusan penting yang harus Mas kerjakan, tutur Gavin. Akhirnya Gavin pun ke kantor dan Kira memutuskan untuk tidur karena dia cukup cakep sekali. Malam harinya Gavin baru kembali ke mansion, dia melihat mamanya berada di sana dengan Papa Angga namun tidak ada sang istri di sana. Kira mana Ma? Tanya Gavin. Tadi dia habis makan malam, izin masuk duluan ke kamar, katanya masih capek, ucap Mama Mira dan diangguki oleh Gavin. Dia pun pergi dari sana dan langsung menuju ke kamarnya, dan benar saja saat masuk ke dalam dia melihat sang istri yang tidur begitu lelap. Kasihan banget istri aku, pasti kecapean,
gumam Gavin sambil mengelus lembut surai sang istri setelahnya membubuhkan ciuman pada kening Kira. Setelah itu Gavin pun membersihkan tubuhnya terlebih dahulu setelah selesai mengikuti sang istri menuju ke alam mimpi mereka sambil memeluk erat tubuh sang istri yang sudah menjadi candu untuk dirinya. Pagi harinya Gavin sudah berada di sebuah restoran mahal karena ada rapat penting dengan Pak Harto. Masih ingat bukan siapa beliau? Di sana juga ada Natalie yang tanpa malunya masih berani menampakkan dirinya. Gavin memang tidak ingin ada meeting di kantornya bisa mengganggu seperti kemarin wanita itu dan Gavin tidak suka, sehingga dia menyarankan untuk meeting di restoran mahal tempat para pejabat meeting saja. Selamat datang Pak Gavin, akhirnya kerjasama kita berjalan dengan lancar. Saya mengundang Bapak untuk menghadiri pesta anniversary pernikahan saya, seru Pak Harto setelah meeting selesai. Beliau memberikan sebuah undangan untuk klien bisnisnya itu, sekaligus sebagai ajang membanggakan diri jika bisa mengundang keluarga Evander yang terkenal tidak pernah mau ikut acara-acara seperti ini jika tidak penting. Saya harap Pak Gavin mau hadir di acara tersebut, seru Pak Harto yang sebenarnya tahu apa jawabannya. Akan saya pikirkan, ucap Gavin padahal sudah tahu apa yang harus dia ambil. Gavin tidak akan pernah mau ikut acara-acara seperti itu, apalagi dia dengan Pak Harto hanyalah rekan bisnis semata, bukanlah prioritas bagi Gavin. Karena bagi Gavin dan sang papa jika mengikuti acara-acara seperti itu jika bukan kepada teman dekat maka hanya akan ada penjilat yang memanfaatkan untuk sebuah keuntungan. Jadi ada prinsip hanya kepada teman-teman rekan dan rekan kerja yang memang sudah sangat dipercaya saja mereka akan datang. Jika hanya baru pertama seperti sekarang ini sudah berani mengundang maka jawabannya pasti tidak akan datang. Setelah meeting Gavin pun pergi terlebih dahulu, saat akan masuk ke dalam mobil tiba-tiba ada yang memanggil dirinya. Gavin. Panggil seseorang membuat Gavin menoleh ke arah suara tersebut. Betapa terkejutnya Gavin melihat siapa yang memanggilnya, teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Hai apa kabar? Tanya Gavin begitu senang melihat teman lamanya berada di Indonesia, karena setahunya dia adalah orang Amerika. Baik, kamu gimana? Tanya Gavin balik. Aku baik kok, ya Tuhan aku gak ngangka bisa ketemu kamu di sini, seru Jennifer dengan senangnya. Jennifer Axels, wanita cantik dengan tubuh semampai yang juga seorang model terkenal di Paman Sam. Dia adalah teman Gavin waktu kuliah di London. Dulu mereka adalah teman kuliah yang cukup dekat karena mengambil jurusan yang sama dan sering satu kelas sehingga mereka bisa akrab, dan juga teman-temannya dulu yang lain sering sekali menjodoh-jodohkan Gavin dan juga Jennifer karena menurut mereka Gavin dan Jennifer adalah pasangan yang cocok sekali. Gavin yang tampan dan kaya pula, dan juga Jennifer yang cantik dan seorang model, bukankah itu adalah perpaduan yang pas sekali? Namun bagi Gavin dia hanya menganggap Jennifer sebagai temannya saja, padahal Jennifer sebenarnya memiliki perasaan kepada Gavin. Interaksi mereka tak luput dari pandangan Natalie yang tadi keluar dari restoran tersebut. Dengan sengaja dia mengambil gambar saat Gavin sedang memeluk wanita itu yang Natalie sangat tahu siapa dia karena cukup terkenal. Dia ingin menyerah namun melihat kejadian tersebut di depannya membuat Natalie tidak ingin menyerah sendirian, dia pun memiliki rencana busuk sekarang ini. Setelah itu dia pergi dengan hati gembiranya karena dia tidak akan jatuh sendirian namun dia akan membawa teman untuk jatuh dan sedih bersama. Aku yang seharusnya tanya ke kamu, bagaimana bisa model papan atas berada di sini sendirian pula? Tanya Gavin mulai menjauh dari temannya itu. Aku ada pemotretan di Jakarta, awalnya aku hanya ingin cari udara segar saja karena hari ini aku libur dan mulai besok baru pemotretannya ternyata lihat kamu di sini, ucap Jennifer begitu akrab sekali dengan Gavin. Kamu gak berubah ya Vin, makin cakep aja, seru Jennifer yang memang memendam suka dari lama kepada Gavin. Kamu bisa aja Jen, aku minta maaf gak bisa lama ya soalnya harus ke kantor.
Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, ucap Gavin karena Max sudah menunggunya dari tadi di dalam mobil. Oh oke, maaf ya aku ganggu, BTW Vin, nomor kamu masih tetap kan? Tanya Jennifer. Iya masih kok, ya udah aku pergi dulu ya, pamit Gavin kemudian masuk ke dalam mobilnya dan pergi dari sana. Sedangkan Jennifer terus melihat mobil tersebut hilang dari pandangannya. Sepertinya kita memang berjodoh Vin, seru Jennifer yang sangat senang sekali bisa bertemu dengan pria yang sangat dia sukai dari dulu itu. Di sisi lain Kira merasa hatinya tidak tenang, entah apa namun Kira terus merasa aneh pada dirinya, dia juga terus memikirkan ucapan Bu Salma waktu itu. Sekarang dia berada di kamar mandi dengan tespek di tangannya, niat hati berharap alat tersebut bergaris 2 namun sayang hanya garis 1 saja yang dia dapatkan. Bahkan ini sudah tespek yang ketiga kalinya Kira gunakan untuk mengecek kehamilan namun tak juga menunjukkan hasil yang dia inginkan. Ya Tuhan, kenapa gak garis 2 juga, gumam Kira dengan air mata yang terus membanjiri pipinya. Kira mencoba menguatkan hatinya, mungkin ini belum rezeki dari Allah, mungkin dia masih disuruh untuk berpacaran dulu sama sang suami karena pernikahan mereka dulu kan terlalu mendadak sekali. Setelah mulai tenang, Kira pun keluar dari kamar mandi dan menuju ke ranjang, tak lupa dia juga sudah membuang tespek tersebut agar tidak malah membuat Kira bersedih. Tok tok tok. Ketukan pintu terdengar karena sekarang Gavin dan Kira masih berada di mansion utama dan belum kembali ke apartemen. Mendengar ada ketukan pintu membuat Kira langsung merapihkan penampilannya agar tidak berantakan dan tidak terlihat abis menangis. Setelah dirasakan sudah rapi, dia pun membuka pintu. Mama, sapa Kira saat melihat mama mertuanya yang mengetuk pintunya. Kamu lagi ngapain sayang? Tanya Mama Mira yang merasa bosan dan ingin mengajak sang menantu jalan-jalan. Kira gak ngapa-ngapain Ma, ada apa Ma? Tanya Kira. Mama bosan, kamu mau gak ikut Mama ke mall jalan-jalan, kita cari-cari baju sama make up, seru Mama Mira yang begitu antusias sekali. Kira yang awalnya ingin menolak pun merasa tidak enak dan akhirnya mengiyakan saja keinginan dari mertuanya itu. Tapi Kira harus izin ke Mas Gavin dulu, seru Kira, tidak mungkin dia pergi begitu saja. Mama udah izin tadi, udah ayo sayang kamu segera ganti pakaian terus kita ke mall, tutur Mama Mira dan Kira begitu saja, padahal Mama Mira belum memberitahu Gavin kalau dia akan mengajak Kira untuk pergi karena Mama Mira bis menebak kalau sang anak akan menolaknya karena tahu Kira baru saja kembali dari kampung halaman dan pasti lagi capek. Akhirnya sekarang ini Kira dan Mama Mira sudah berada di mall besar, diikuti oleh Pak Liham, siapa tahu nanti butuh orang untuk membawakan barang belanjaan mereka. Sayang mau makan siang dulu, ajak Mama Mira karena ini sudah jam 2 lewat dan mereka belum makan siang. Kira juga sudah mulai merasa lapar perutnya, akhirnya pun mengiyakan saja. Mereka memasuki restoran Korea yang kebetulan berada di dalam mall tersebut. Kira seumur-umur belum pernah masuk dan makan ke restoran tersebut karena terlihat begitu mahal baginya. Ma, kita gak apa-apa makan di sini? Tanya Kira dengan ragu dan mendapatkan senyuman dari Mama Mira. Gak apa-apa sayang, seru Mama Mira. Mama Mira pun memesan makanan, begitu pun dengan Kira, dia mencari harga yang paling murah namun paling murah pun bagi Kira itu masih sangat mahal. Setelah makan mereka mengelilingi mall yang besar itu, Mama Mira juga membelikan banyak baju dan make up untuk sang menantu karena beliau tahu kalau mantunya itu jarang sekali beli-beli pakaian jika tidak dipaksa seperti ini. Sedangkan di sisi lain Gavin kembali ke mansion utama di sore hari, dia masuk ke kamar namun tak melihat sang istri, hal itu langsung membuat Gavin khawatir saja. Bibi, teriak Gavin menuju ke dapur. Siti yang awalnya mendengar panggilan dari tuan mudanya itu pun langsung berlari menuju ke depan. Iya tuan muda, ada yang bisa bibi bantu? Sahut Siti. Kira mana kok di kamar gak ada? Tanya Gavin. Kira sedang bersama nyonya tuan muda, ucap Siti terpotong karena Gavin lebih dulu memotong ucapan dari Siti.
Kemana? Tanya Gavin yang begitu sangat mengintimidasi. Saya dengar ke mall tuan muda, jawab Bi Siti malah membuat Gavin ngedumel sendirian sambil menuju ke kamarnya. Cek mama tuh gak tahu apa kalau istriku pasti capek, terus kenapa coba enggak kasih tahu dulu, gerutunya sambil menuju ke kamar dan membersihkan tubuhnya. Niat hati Gavin pulang lebih cepat agar bisa bertemu dengan sang istri, malah dia ditinggal sendirian di sini. Selesai dari kamar mandi Gavin dia keluar dari sana dengan badan yang fresh dan juga pakaian santainya yang terlihat tambah tampan saja. Ceklek. Baru saja mendudukkan pantatnya di sofa tiba-tiba pintu kamar terbuka dan menampakkan sang istri dengan Mbak Diah di belakangnya dengan membawa paper bag begitu banyaknya. Kira masih belum sadar sang suami sudah berada di sana karena dia masih fokus membantu Mbak Diah karena merasa tidak enak membawakan barang-barangnya. Makasih ya Mbak Diah, ucap Kira. Iya santai saja, ya udah aku ke bawah dulu ya kalau ada perlu panggil aja, ucap Mbak Diah kemudian pergi dari sana, namun saat melihat tuan mudanya dia membungkukkan tubuhnya kemudian pergi dari sana. Sedangkan Kira masih belum sadar juga jika ada sang suami di sana. Setelah Mbak Diah pergi barulah Kira ingin duduk di sofa namun betapa terkejutnya saat melihat sang suami sudah duduk cantik di sofa tersebut. Mas. Loh mas udah dari tadi datangnya? Tanya Kira sambil menghampiri sang suami. Baru akan duduk di samping sang suami, Gavin malah menarik tangan istrinya itu hingga sekarang ini Kira duduk di pangkuan sang suami. Akhe! Teriak Kira terkejut dengan tindakan sang suami. Gavin malah memeluk erat pinggang ramping sang istri kemudian menenggelamkan wajahnya di dada sang istri. Kira yang melihat itu hanya pasrah dan membalas pelukan sang suami, sambil dia mengelus surai Gavin untuk menenangkannya. Entah masalah apa yang suaminya dapatkan, namun Kira ingin menjadi pemenang sedikit kepada suaminya agar tidak bersedih lagi. Kenapa Tanya Kira setelah Gavin sudah menjauhkan wajahnya dari dada Kira. Mas kangen, seru Gavin membuat Kira mengerenyitkan dahinya. Baru tadi loh mas ketemu kok udah kangen aja, ini juga udah ketemu kan, ucap Kira memberikan penjelasan kepada sang suami. Kamu sih kemana aja? Seru Gavin lebih bukan sebagai pertanyaan tapi protes. Loh aku ke mall sama mama mas, mama katanya bosan jadi mama ngajak aku ke mall, ucap Kira menjelaskan kepada sang suami. Tapi kan kamu pasti capek sayang, dan juga kenapa gak ngasih tahu dulu sama mas atau minta izin dulu? Protes Gavin. Loh kata mama beliau udah izin kamu jadi aku gak perlu izin lagi. Jadi aku iyain. Gak enak juga mas nolak karena mama berharap banget buat jalan-jalan, aku juga seneng kok bisa akrab sama mama, jawab Kira lagi berusaha untuk menjelaskan sebisanya agar sang suami tidak ngambek lagi. Aneh memang suaminya ini sering sekali ngambek sekarang. Mama emang ya, udah nanti kapan-kapan kalau mau keluar harus kamu sendiri yang izin ke mas, sahut Gavin dan diangguki oleh Kira. Gavin pun kemudian menenggelamkan lagi wajahnya di dada sang istri, namun sekarang dengan ada remasan yang cukup membuat Kira bergidik ngeri di area dadanya, Kira bisa menebak pasti sebentar lagi akan ada pergulatan panjang karena memang mereka sudah puasa kenikmatan. Dan benar saja apa yang ada di pikiran Kira, suaminya ini memang sungguh-sungguh ya membuat Kira gila karena selalu bisa memberikan kenikmatan untuknya. Pagi harinya Kira bangun terlebih dahulu, badannya remuk semuanya karena kelakuan sang suami, karena terlalu larut dalam kegiatan mereka kemarin sampai tidak makan malam dan memutuskan untuk istirahat, akhirnya sekarang Kira merasa perutnya begitu lapar. Setelah bersih-bersih Kira pun menuju ke bawah tanpa membangunkan sang suami karena sekarang adalah weekend jadi sang suami tidak harus ke kantor. Loh sayang kok udah bangun? Tanya Mama Mira. Loh ini kan udah pagi ma, jawab Kira karena ini sudah jam 7 pagi, bagi Kira dia juga sudah telat bangun karena biasanya bangunnya pagi sekali. Siapa tahu masih mau berduaan sama suaminya,
goda Mama Mira karena melihat tanda merah di leher sang menantu yang artinya Kira dan sang anak Gavin baru saja bergulat panjang. Mama Mira juga sebenarnya kemarin ingin memanggil sang nama dan menantunya, namun saat berada di depan kamar anak menantunya tiba-tiba Mama Mira mendengar sebuah lantunan teriakan yang begitu membuat merinding, apalagi kalau bukan desahan Kira. Walau kamar mereka kedap suara, tapi tetap saja jika telinga ditempelkan di pintu dengan teriakan keras Kira yang terus mendapatkan pelepasan pun akan tetap terdengar walaupun samar-samar. Dibuktikan dengan leher Kira yang ada beberapa tanda merah dan biru di sana akibat perbuatan sang anak. Sepertinya Mama Mira harus memberitahukan kepada Gavin untuk tak terlalu brutal menghajar sang istri. Namun Mama Mira juga sangat senang karena artinya hubungan sang anak dan juga menantunya itu berjalan dengan baik, tinggal menunggu cucu yang akan hadir di dalam keluarga kecil mereka. Membayangkan saja Mama Mira sudah bahagia sekali. Godaan Mama Mira berhasil membuat Kira salah tingkah, rasanya dia ingin kembali ke kamar dan menenggelamkan kepalanya di bantal agar tidak merasa malu lagi. Udah mah jangan digoda aja mantunya, lihat tuh pipinya udah kayak kepiting rebus, seru Papa Angga yang dari tadi terus melihat interaksi istri dan mantunya itu. Papa Angga juga sudah mendengar cerita dari sang istri tentang kejadian kemarin sehingga Papa Angga merasa gemas juga sepertinya, namun pria memang lebih bisa menahan ekspresi mereka. Ada apa ini? Tanya Gavin yang ternyata sudah bangun. Dia memang bangun saat Kira baru saja keluar dari kamar dan ke kamar mandi kemudian menyusul sang istri. Gak apa-apa, jawab Mama Mira seperti mengalihkan pembicaraan kepada sang anak. Kenapa ninggalin aku? Seru Gavin setelah duduk di samping sang istri. Kan Mas tadi lagi tidur jadi aku gak bangunin, ucap Kira mencari pembelaan. Ya kenapa gak dibangunin? Seru pria itu lagi. Udah jangan digituin mantu Mama, sekarang mending sarapan, tuh Papa kamu udah kelaparan, ucap Mama Mira. Lah kok Papa, perasaan yang dari tadi ngedumel nunggu anak mantunya turun Mama deh, gumam Papa Angga di dalam hatinya karena dia juga takut dengan sang istri yang menurutnya menyeramkan itu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.